Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gasta Dewarsenta. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bencana alam kekeringan. Datangnya musim kemarau mengisyaratkan negara kita akan terlanda bencana kekeringan. Dalam dekade terakhir, kekeringan berlangsung di berbagai tempat di Indonesia. Akibatnya, jutaan hektar area pertanian di Jawa maupun luar Jawa terancam gagal panen. Selain itu, berbagai spesies tumbuhan banyak yang mati akibat bencana ini. Keadaan kelangkaan air dari sumber hujan pada periode tertentu, satu atau lebih musim penghujan, yang menyebabkan kekurangan air di berbagai kegiatan, lingkungan, atau masyarakat tertentu disebut kekeringan. Bencana alam ini terjadi secara perlahan, berlangsung lama hingga musim hujan tiba. Berdampak sangat luas serta bersifat lintas sektor seperti sosial, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Di Indonesia, kekeringan dikenal dengan sebutan kemarau yang ditandai dengan mengeringnya sungai danau, waduk, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dan ada beberapa bencana kekeringan di Indonesia, yaitu antara lain pada bulan Agustus 2020, ratusan hektar lahan pertanian di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat mengalami kekeringan yang menyebabkan petani terancam gagal panen. Bencana serupa terjadi di Aceh Utara pada Maret 2021 lalu. Sekitar 90 hektar lahan sawah di Desa Payabener, Kecamatan Bandar Baro, Aceh Utara dilanda kekeringan. Petani terancam gagal panen akibat musim kemarau. Selanjutnya, dampak yang diberikan oleh bencana kekeringan. Yang pertama ada dampak negatif. Terdapat beberapa dampak negatif dari kekeringan yang memengaruhi kehidupan manusia. Yang pertama, banyak tanaman mati karena tidak bisa mendapatkan sumber air untuk hidup, kecuali beberapa jenis pohon seperti pohon jati dan kaktus. Yang kedua, meningkatnya polusi karena tanaman itu sebagai agen yang memproses gas karbon dioksida berkurang. Dan yang terakhir itu sumber air bersih berkurang dan gersangnya tanah lahan bercocok tanam. Lalu beberapa dampak positif antara lain itu yang pertama, kekeringan dapat mempercepat proses panen garam, meningkatkan kualitas panen buah-buahan dari tanaman pohon, mempercepat proses penjemuran ikan asin, tingginya peluang untuk menanam palawijaya, dan terdapat potensi energi sinar matahari sebagai pembangkit listrik. Lalu kekeringnya genangan air membuat sanitasi menjadi lebih baik sehingga beberapa jumlah penyakit seperti diare itu menurun. Dan yang terakhir, jalur transportasi laut akan jarang menemui kendala dan perbaikan jalan aspal akan berjalan lancar. Yang terakhir itu ada mitigasi dari bencana kekeringan. Kegiatan mitigasi bencana kekeringan dilakukan untuk dapat meminimalisir resiko atau dampak bencana. Kegiatan mitigasi bencana kekeringan sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan waduk untuk mencegah terjadinya defisit air di musim kemarau. Yang kedua, reboisasi hutan untuk mencegah terjadinya kekeringan. Yang ketiga, penghijauan di area permukiman warga maupun di jalan besar. Lalu pemantauan penggunaan teknologi, lalu membangun atau melakukan rehabilitas terhadap jaringan irigasi. Yang keenam itu memelihara dan melakukan rehabilitas terhadap konservasi lahan maupun air. Dan yang terakhir, melakukan sosialisasi untuk penghematan air. Sekian penjelasan bencana kekeringan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.